Hello students, selamat datang kembali di pelajaran seni musik di semester 2 After Mid. Untuk materi pada hari ini, kita akan belajar materi mengenai kritik musik. Seluruh materi dapat kalian lihat pada soft file buku paket Kemendikbud Seni Budaya kelas 10 pada halaman 81 hingga 89. 4 materi pokok yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang pertama, pengertian kritik musik, yang kedua, jenis-jenis kritik musik, yang ketiga, langkah dan penulisan kritik musik, dan yang keempat, mengkomunikasikan kritik musik. Setelah mempelajari bab mengenai kritik musik ini, peserta didik diharapkan dapat tujuan belajar kritik musik. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek dalam pertunjukan musik sebagai objek kritik musik. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa kritik musik dalam kompetisi musik. Yang ketiga, menguraikan dasar-dasar pengetahuan untuk melakukan kritik musik. Yang keempat, membedakan jenis-jenis kritik musik. Yang kelima, membedakan langkah-langkah dalam kritik musik. Yang keenam, menguraikan hasil pengamatan sebagai bagian dari tahap deskripsi dalam kritik musik. Yang ketujuh, menganalisis aspek musikal sebagai bagian dari tahap analisis formal dalam kritik musik. Yang kedelapan, menguraikan hasil penafsiran terhadap nilai-nilai estetik dalam pertunjukan sebagai bagian dari tahap interpretasi dalam kritik musik. Yang kesembilan, menyimpulkan atau memberi penilaian terhadap pertunjukan sebagai bagian dari tahap evaluasi dalam kritik musik. Yang kesepuluh, mengkritisi suatu pertunjukan musik yang didasarkan pada pengetahuan, analisis, dan interpretasi terhadap objek kritik secara lisan. Dan yang ke-11, menguraikan kritik musik terhadap suatu pertunjukan musik dalam bentuk laporan tertulis. kritik musik. Apakah yang kamu bayangkan ketika mendengar kata kritik? Apakah bersifat negatif atau sebaliknya? Apakah bersifat membangun atau malah membuat orang menjadi takut atau marah? Apakah bersifat menjatuhkan atau malah membangkitkan rasa percaya diri seseorang? Apabila kamu dalam pihak yang dikritik, bagaimana respon kamu ketika seseorang mengkritik kamu terhadap kesalahan yang kamu lakukan dalam sebuah pertunjukan musik? Atau bagaimana tanggapan kamu jika penonton mengkritik kamu terhadap pertunjukan musik yang kamu gelar atau kamu buat? Apabila kamu di pihak pemberi kritik, bagaimana cara kamu mengemukakan kritik yang baik? Atau apa hal yang membuat kamu ingin melontarkan kritik terhadap suatu pertunjukan atau hal yang kamu lihat? Maka dari itu, mari kita pelajari bab ini. Dalam bab ini, kamu akan diperkenalkan dengan kritik musik dalam pertunjukan seni. Maka dari itu, untuk pertama-tama, mari kita memahami pengertian kritik musik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik diartikan sebagai kecaman, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik akan membawa ke arah kemajuan jika diterima dengan akal pikiran yang sehat dan maju. Kritik bagi sebuah karya seni, baik koreografi, komposisi, sastra, rupa, dan artefak lainnya adalah suatu hal yang utama untuk kemajuan positif. Berdasarkan pengertian dari sumber itu, maka kritik musik dalam pertunjukan seni dapat diartikan sebagai pertimbangan baik atau buruk terhadap kemampuan seseorang atau kelompok dalam memproduksi musik atau lagu atau karya musik dalam pertunjukan seni. Dengan kata lain, kritik musik dalam pertunjukan seni memperlihatkan objek dari kritik, yaitu musik yang berhubungan dengan nada, ritme, harmoni, intensitas, warna suara, interpretasi, dan ekspresi. Kritikus tidak hanya dipandang sebagai seorang penilai, tetapi juga sebagai seorang apresiator. Mengapa demikian? Karena kritikus tidak hanya sekedar menilai baik atau buruk sebuah karya seni musik, tetapi ia juga dapat menjelaskan mengapa ia menilai baik atau buruk karya musik tersebut. Seorang kritikus harus memiliki beberapa kemampuan dasar, seperti yang pertama, seorang kritikus harus memiliki kemampuan atau pengalaman untuk mengobservasi atau mengamati suatu lagu dengan teliti. Yang kedua, seorang kritikus harus memiliki kemampuan atau pengalaman mendengarkan lagu dari beragam genre musik seperti pop,
jazz, klasik barat, keroncong, dangdut, tradisi, dan lain-lain. Tidak hanya memiliki pengalaman dan pengetahuan tersebut, tetapi seorang kritikus harus memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang gaya lagu dari masing-masing genre. Selain itu, seorang kritikus juga harus memiliki pengetahuan tentang tingkat kesulitan lagu-lagu yang dinyanyikan atau dimainkan oleh musisi. Bagaimana suatu lagu atau musik sebaiknya dihasilkan oleh musisi sehingga terdengar lebih menarik bagi penonton atau pendengar. Yang ketiga, seorang kritikus harus memiliki wawasan untuk memahami bagaimana suatu lagu atau musik sebaiknya dihasilkan oleh musisi, yaitu penyanyi atau pemain musik, sehingga terdengar lebih menarik bagi penonton atau pendengar. Demikian materi pada pertemuan hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan pada aplikasi Edmodo tepat waktu. So, stay healthy and see you next week.